You ready? I'm ready. All right, dude. Look, when did the name The Funk? When do you remember that coming about? The Funky Ben Askren. He wasn't just a champion. He was one of the greatest wrestlers college wrestling has ever seen. But his MMA career ended very differently. You are the number one guy that I'm most disappointed never fought in UFC. He was special. I think he knew he was special. And I don't think he really thought he had to prove anything to anybody. Big ass. He ran around like a chicken. But I don't like this dude, man. Before my alarm goes off, I'm already awake. I want to break his fucking face, man. I want to break his fucking rib cage. And I don't want to knock him out early on. I just want to torture that guy, man. If I get the chance to torture him 14 minutes and 50 seconds before I stop him, that's what I'm going to do, man. I started off making videos on Vine. No. So my career started in 6 seconds, and your career ended in 6 seconds. He can go fight ABC and on Pluto for all I care. To me, the biggest benefit is not having to work with Dana White. That guy's a freaking scumbag. From one of the greatest wrestlers of all time to one of the sport's most heartbreaking decline. Halo bro, kalau ada satu fighter yang karirnya benar-benar aneh untuk dijelaskan, itu Ben Askren. Dia pernah dianggap salah satu grappler terbaik di dunia MMA. Rekornya hampir sempurna. Banyak fighter elit percaya wrestlingnya benar-benar mimpi buruk untuk dilawan. Tapi di sisi lain, dia juga jadi salah satu fighter yang paling sering dijadikan memes di internet. Dan ironisnya justru setelah pensiun, Ben menghadapi pertarungan paling berat dalam hidupnya. Bukan di dalam oktagon, tapi di rumah sakit. Karena pada satu titik, dia benar-benar pernah hampir meninggal. Ben Askren lahir di Iowa tahun 1984, daerah yang kultur wrestlingnya sangat kuat di Amerika. Dari awal, gaya wrestling Ben sudah beda sendiri. Kebanyakan wrestler elit punya teknik yang rapi dan disiplin. Ben justru kelihatan agak berbeda. Posisinya aneh, gerakannya kadang seperti asal, dan scramble-nya sering terlihat kacau. Tapi semakin lama orang melihat dia bertanding, semakin mereka sadar, yaitu semua keanehan itu memang bagian dari permainannya. Dia punya feeling luar biasa soal timing dan keseimbangan lawan. Banyak wrestler bagus yang frustasi karena sulit membaca ritmenya. Di University of Missouri, Askren berkembang jadi salah satu wrestler NCAA terbaik di generasinya. Dia memenangkan 2 gelar NCAA Division 1 dan 2 kali meraih Dan Hodge Trophy, penghargaan paling bergengsi di wrestling kampus Amerika. Karena gaya bertandingnya yang unik, dia mendapatkan julukan Funky. Dan julukan itu akhirnya melekat sampai sekarang. Setelah sukses di level kampus, Askren masuk ke freestyle wrestling internasional dan berhasil lolos ke Olimpiade Beijing tahun 2008. Tapi hasil di Olimpiade tidak sesuai harapan. Dia gagal meraih medali dan setelah itu mulai serius mempertimbangkan pindah ke dunia MMA. For me, part of the decision to fight would have been economic. You make a lot more money fighting than you can wrestling, especially in that time period. Wrestlers were making nothing. But part of me did just want to try MMA to see if I can be the best at it. When he stopped wrestling and got into fighting, and we knew he was going to get into fighting, I didn't know, you know what I mean? Because I was kind of like everybody else, like, you know, what if he gets hit and blah, blah, blah. You know, obviously we know if he gets his hands on him. Once again, he put that mind to the fighting world and, you know what I mean? And just, you know, and became a ninja. A lot of my success, I could say, could be attributed to innovating, adapting, thinking about what needs to be done, right? In MMA, it was super easy to innovate and create and do new scenarios. If I go to a new MMA gym or a new jiu-jitsu place where they're training MMA, when I do some of my folk style wrestling techniques on top, they're still like, what are you doing? Di era itu, wrestler Amerika memang sedang mendominasi MMA. Banyak juara UFC datang dari background wrestling dan Askren merasa dirinya juga bisa sukses di sana. Masalahnya gaya bertarungnya bukan tipe yang disukai penonton kasual. Dia tidak punya striking indah, tidak sering cari knockout dan lebih suka membuat lawan lelah lewat grappling dan pressure non-stop. People say I'm a terrible striker. I almost never get hit. I mean, literally, like if you count how many standing strikes to the head I've taken in my last 5 fights or 10 fights,
part of striking is not being hit, right? And I don't get hit. Well, he still can't punch, but he has never lost. He takes all the things that people say he can't do and finds out what he can do. Kalau Ben berhasil membawa fight ke bawah, biasanya lawan mulai kehilangan kontrol pertarungan. Dan itulah yang terus terjadi di awal karir MMA-nya. Karir MMA Ben Askren berkembang sangat cepat. Setelah membangun rekor kemenangan di awal karirnya, ia bergabung dengan Bellator MMA dan langsung menjadi salah satu wrestler paling dominan di organisasi tersebut. Gaya bertarungnya sederhana untuk dijelaskan, tetapi sangat sulit untuk dihentikan. Ben akan mencari takedown, mengkontrol posisi, menempel pada lawan, lalu menghabiskan energi mereka selama ronde berjalan. Banyak lawan tahu apa yang akan datang, tetapi mereka gagal untuk menghentikannya. Hasilnya pun terlihat jelas, Askren terus menang dan akhirnya menjadi juara welterweight di Bellator. Namun disinilah muncul masalah yang akan mengikutinya selama bertahun-tahun. Banyak orang menghormati kemampuan Ben, tetapi tidak semua orang menikmati cara dia untuk bertarung. Di era ketika MMA semakin populer karena knockout dan pertarungan spektakuler, Ben justru menang lewat kontrol, tekanan, dan grappling. Ia efektif tetapi tidak selalu menghibur bagi penonton kasual. Ketika meninggalkan Bellator dan bergabung dengan One Championship, dominasinya tetap berlanjut. Ia berhasil merebut gelar welterweight One dan mempertahankan sambil terus memperpanjang rekor tak terkalahkannya. Secara statistik, pencapaiannya sangat luar biasa. Ia menjadi juara di 2 organisasi besar dan membangun rekor profesionalnya, 18 kemenangan dan tanpa ada kekalahan. Namun semakin panjang rekor itu, semakin sering muncul pertanyaan yang sama. Apakah Ben Askren benar-benar salah satu welterweight terbaik di dunia? Atau apakah ia terlihat dominan karena belum menghadapi level kompetisi setinggi UFC? So you're still undefeated, right? I'm undefeated, 18-0. So what the fuck happened that Bellator let the champion go? That wasn't what happened. So No. And there's so much misinformation out there, and you know I'm popular, but I'm not that popular, and so lots of times my story gets mistold because I get spoken over by other people, right? Pada masa itu, UFC dianggap sebagai standar tertinggi MMA dunia. Banyak fans percaya bahwa petarung terbaik harus membuktikan diri di sana. Akibatnya, setiap kemenangan Ben selalu disertai tanda tanya. Sebagian analis menilai wrestlingnya akan menjadi mimpi buruk bagi banyak petarung UFC. Beberapa bahkan memasukkannya ke dalam daftar welterweight terbaik di dunia meskipun ia tidak bertarung di UFC. Tetapi ada juga yang berpendapat sebaliknya. Mereka merasa gaya Ben terlalu bergantung pada wrestling dan akan kesulitan menghadapi atlet elit yang lebih lengkap secara striking dan grappling. Namun pada saat yang sama, sebagian besar dunia MMA masih mempertanyakan seberapa hebat dirinya sebenarnya. Dan selama Ben belum masuk ke UFC, pertanyaan itu tidak akan pernah terjawab. Selama bertahun-tahun, masuk UFC terasa seperti sesuatu yang tidak akan pernah terjadi bagi Ben Askren. Bukan karena dia tidak cukup bagus, justru sebaliknya. Banyak analis menganggap Askren sebagai salah satu welterweight terbaik di luar UFC. Rekornya terus bersih, gelarnya bertambah dan dominasinya sulit untuk dibantah. Tahun demi tahun berlalu, sementara nama-nama seperti George St. Pierre, Tyron Woodley, dan kemudian Kamaru Usman mendominasi divisi welterweight UFC. Askren tetap berada di luar pagar. Hal itu justru membuat reputasinya semakin misterius. Sebagian orang percaya dia adalah monster yang belum pernah benar-benar diuji di panggung terbesar. Sebagian lain yakin rekornya terlihat bagus hanya karena dia tidak menghadapi lawan-lawan terbaik di UFC. Lalu akhirnya pada tahun 2018, sesuatu yang tidak terduga terjadi, yaitu UFC dan One Championship melakukan salah satu transaksi paling unik dalam sejarah MMA. Juara flyweight UFC Demetrius Johnson pindah ke One Championship. Sebagai gantinya, Ben Askren masuk ke UFC. Tidak ada pertukaran petarung seperti itu sebelumnya dalam skala sebesar ini. Tiba-tiba, pertanyaan yang selama bertahun-tahun hanya menjadi bahan debat internet akhirnya akan mendapatkan jawabannya. Apakah Ben Askren benar-benar elit atau apakah dominasinya selama ini hanya ilusi?
Debutnya melawan Robbie Lawler di UFC 235 langsung berubah menjadi kekacauan. Beberapa detik setelah laga dimulai, Lawler mengangkat Askren dan membantingnya dengan keras ke kanvas. Untuk pertama kalinya dalam karir profesionalnya, Askren terlihat benar-benar hancur. Pukulan demi pukulan menghujani kepalanya. Penonton mengira pertarungan akan selesai dalam hitungan detik. Namun seperti yang sering terjadi sepanjang hidupnya, Askren menemukan cara untuk bertahan. Di tengah situasi yang tampak mustahil, dia berhasil mengambil posisi grappling dan mengunci bulldog choke. Wasit menghentikan pertarungan ketika Lawler terlihat tidak lagi merespon. Meskipun keputusan itu langsung memicu kontroversi karena banyak yang merasa Lawler sebenarnya masih sadar. Terlepas dari kontroversinya, satu hal menjadi jelas pada malam itu, yaitu Ben Askren berhasil menang. Dia tidak tampil dominan, dia tidak tampil indah, dia bahkan nyaris dihancurkan. Tetapi hasil akhir tetap sama seperti hampir seluruh karirnya, yaitu tangannya terangkat di akhir pertarungan. Dan untuk sesaat setelah bertahun-tahun menunggu kesempatan, Ben Askren akhirnya membuktikan bahwa dirinya memang pantas berada di UFC. I mean, his wrestling style is a lot different than, let's say, Koscheck. It's just he strings stuff together, moves a little differently. He's a high-level wrestler, so no one's like anybody else, kind of, when you fight. So everyone's different. You have to be prepared. I have good training partners that got me ready. What does make him unique? What does make him unique in his wrestling? He's funky. He puts himself in certain situations to create movements that he wants, and he gets you in his patterns, and then once he gets you in his patterns, then he kind of gets the ball rolling. Namun hanya beberapa bulan kemudian, sebuah flying knee akan mengubah seluruh cara dunia memandang dirinya. Setelah menang kontroversial atas Robbie Lawler, Ben Askren akhirnya mendapatkan perhatian yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia dapatkan. Ia mulai masuk ke percakapan para fans UFC. Sebagian orang percaya ia benar-benar salah satu welterweight terbaik di dunia. Sebagian lain masih menunggu momen ketika hype itu runtuh. I don't care what they want. Good, you're right. I don't freaking care, You're Joe. right. I want them, and my kids tell me all kinds of stuff. I said, I'm running practice. Yeah. I went to the Olympics. I won 200 trophies. Yeah. You're at my school because you want to learn how to be the best, and I'm going to help you Right. be the best. Yeah, just I'm not listen to gonna- me. Yeah. I don't care what you like. I don't care what you like. Some days, every once in a while, hey, you guys want to play a game? All right, let's play a game. Right. Every once in a while. Just to keep it fun. Just to keep it fun, right? Yeah. Hey, you want to do this? Let's do that. Every once in a while. Lawan berikutnya adalah Jorge Masvidal. Di atas kertas pertarungan ini sangat menarik. Askren membawa rekor tak terkalahkan dan salah satu latar belakang wrestling terbaik dalam MMA. Masvidal datang sebagai striker veteran yang telah bertarung melawan berbagai generasi petarung selama lebih dari 1 dekade. Menjelang pertarungan, hubungan keduanya memburuk dengan cepat. Askren beberapa kali melontarkan komentar yang dianggap meremehkan Masvidal. Bagi Ben itu bagian dari permainannya. Ia memang sering melakukan trolling terhadap lawan-lawannya. Masvidal tidak menikmatinya. Semakin dekat hari pertandingan, semakin jelas bahwa ini bukan sekedar pertarungan peringkat. Ada emosi pribadi yang ikut terbawa ke dalam oktagon. If you look at him from a skill set, Ben's not even worth waking up before like 10 a.m. in the morning. But I don't like this dude, man. Before my alarm goes off, I'm already awake. I want to break his fucking face, man. I want to break his fucking rib cage, and I don't want to knock him out early on. I just want to torture that guy, man. If I get the chance to torture him for 14 minutes and 50 seconds before I stop him, that's what I'm gonna do, man. You know, I don't like the dude at all. I met him a long time ago. He's a fucking prick, man. I don't like him, man. There's not too many people that I genuinely dislike. He's one of them, you know? If I was to see him right now, probably wouldn't be too friendly of a greeting, you know? Now, do you base this on how he talks shit and just plays around and tries to hype things up, or have you had a real conversation with him? Combination of things, you know. Like I'm the type of dude that if we train, you go to American Top Team, Joe, and let's say I get lucky and I tap you out twice. Pada 6 Juli tahun 2019, mereka akhirnya bertemu di UFC 239. Saat bel berbunyi, Askren bergerak maju mencari jarak untuk melakukan takedown. Masvidal sudah memperkirakan hal itu. Begitu melihat Askren menundukkan level tubuhnya, Masvidal langsung berlari.
dan melepaskan flying knee. Lutut itu menghantam tepat di kepala Askren. Dalam sekejap, tubuh Ben terjatuh ke kanvas. Waktu resmi yang tercatat adalah 5 detik. Saat itu, knockout tersebut menjadi yang tercepat dalam sejarah UFC. Arena mendadak berubah menjadi kekacauan. Penonton berdiri, komentator berteriak, dan bahkan banyak orang yang menonton siaran ulang harus melihat replay untuk memahami apa yang baru saja terjadi. Masvidal tidak hanya mengalahkan Ben Askren, ia menghentikan rekor tak terkalahkan yang telah dibangun selama lebih dari 1 dekade. Bagi Masvidal, momen itu menjadi titik yang mengubah karirnya. On the way, you've had some great wins. Where does this one rank all time out of all your accomplishments? Wasn't personal, man. I just don't like the dude. I knew how to get inside his head, and that's it, man. You know, there's nothing personal for me. It's just business. I'm here to get these checks, get paid. He's so predictable, man. He's a scrub. But a part of me just wanted to throw it out there so he knew, like, if you do shoot like an idiot, like you only know how to, your head's gonna get clipped, and that would put the brakes on him, and then I'd beat him up for 14 minutes and 30 seconds and execute him. Or, you know, he took the bait. You know, I put my hands behind my back. He probably thought we were gonna fucking patty kick it up or something. I don't know, but he walked right into it, you know. Popularitasnya meledak dan namanya langsung masuk ke jajaran bintang terbesar UFC pada saat itu. Bagi Askren dampaknya berbeda. Selama bertahun-tahun ia dikenal sebagai juara Bellator, juara One Championship, dan salah satu wrestler paling efektif yang pernah masuk MMA. Namun internet memiliki cara sendiri dalam mengingat seseorang. Video knockout 5 detik itu menyebar ke seluruh dunia. Cuplikannya muncul di media sosial, acara olahraga, video kompilasi, hingga memes yang terus bermunculan selama bertahun-tahun. Karir Ben Askren terus berlanjut, sampai akhirnya ia kalah dari Demian Maia. Ben langsung pensiun dari MMA, tapi pada 2021 dia kembali bertarung melawan Jake Paul dalam pertandingan boxing. Fight ini sangat besar secara bisnis. Fans MMA berharap Ben bisa mengalahkan Jake Paul dan membuktikan bahwa influencer belum selevel fighter sungguhan. Masalahnya, secara gaya ini adalah match up buruk untuk Ben. Dia bukan striker bagus, tubuhnya juga sudah rusak karena bertahun-tahun wrestling, pinggulnya bermasalah, mobilitasnya menurun, dan secara fisik dia terlihat jauh dari prime-nya. Jake Paul akhirnya menang TKO di ronde pertama, dan setelah fight itu makin banyak orang mulai melihat Ben Askren sebagai mantan fighter yang tubuhnya sudah habis. Ternyata mereka belum tahu seberapa serius kondisi tubuh Ben sebenarnya. Pada pertengahan 2025, Ben sedang berjuang untuk hidupnya. Askren mengalami infeksi staph yang kemudian berkembang menjadi pneumonia parah. Dalam hitungan minggu, kondisinya memburuk jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan banyak orang. Ia harus dirawat di rumah sakit dan menggunakan ventilator untuk membantu pernafasannya. Di luar, para fans hanya menerima potongan-potongan informasi yang terbatas. Tidak banyak yang benar-benar memahami seberapa serius keadaan Ben saat itu. Ternyata situasinya jauh lebih buruk daripada yang dibayangkan. Kondisinya mencapai titik di mana paru-parunya tidak lagi mampu menjalankan fungsi normal untuk menopang hidupnya. Dokter akhirnya menghadapi pilihan yang sangat sulit. Jika ingin bertahan hidup, Ben membutuhkan transplant paru-paru. Bagi banyak orang, transplantasi paru-paru ganda terdengar seperti prosedur medis yang sangat rumit. Dalam kenyataan, itu seringkali menjadi pilihan terakhir ketika hampir semua opsi lain sudah tidak lagi cukup. Tubuhnya sendiri sedang berperang. Ben akhirnya menjalani transplantasi paru-paru ganda, sebuah prosedur yang berhasil menyelamatkan nyawanya. Namun operasi itu bukan akhir dari perjuangannya. Ketika mulai sadar dan perlahan pulih, Ben mengungkapkan bahwa ia hampir tidak mengingat sebagian besar periode tersebut. Ada berminggu-minggu hidupnya yang terasa hilang begitu saja. Ia juga mengaku kehilangan berat badan dalam jumlah yang sangat besar. Tubuh seorang mantan atlet elit yang selama puluhan tahun terbiasa berlatih keras mendadak berubah drastis hanya dalam beberapa bulan. Yang paling mengejutkan adalah pengakuan bahwa jantungnya sempat berhenti beberapa kali dalam proses perawatan. Mendengar cerita itu, banyak orang di dunia MMA mulai melihat situasinya dengan cara yang berbeda. Ben Askren tidak dilihat sebagai troll internet, mantan juara, atau pria yang pernah terkena flying knee dari Jose Masvidal. Ia hanya dilihat sebagai seorang suami, ayah, dan manusia yang sedang berusaha bertahan hidup. Dan di antara semua pertarungan yang pernah ia jalani sepanjang karirnya, inilah pertarungan yang paling berat karena tidak ada lawan yang berdiri di seberang oktagon.
Setelah transplantasi paru-paru, recovery Ben berjalan pelan. Dia kehilangan banyak berat badan, tubuhnya melemah drastis dan harus belajar membangun stamina lagi. Dia tetap suka bercanda, tetap aktif bicara soal combat sport, dan perlahan mulai latihan ringan lagi. Bedanya, sekarang cara pandangnya terasa berbeda. Dulu Ben sering berbicara soal menang, debat, atau trolling fighter lain. Sekarang dia lebih sering bicara soal rasa syukur karena masih hidup. Dan mungkin itu yang membuat banyak orang akhirnya mulai benar-benar respect kepada Ben Askren. So 2019, what did we do to Ben Askren? That was you and me, bro. We had a big part of that. I'm still a fan. Please, With all due please respect, don't disrespect no, him. with all due respect, respect as him? great a grappler as he is, he's simply not. He's not a good striker, and he's not close to a striker that you need to be in the UFC. He just isn't. Maybe I'm blind, but if you're going to tell me that Ben Askren is a No one's going to argue this, Brian. right, No, so no you one's can't be in arguing the this. UFC without being that No, well but rounded, he's such a 'cause you're good gonna- grappler that Sure. it doesn't matter. It doesn't matter. It Didn't matter until It doesn't matter. He didn't lose to Damian Maia because of his striking. True. Warisan Ben Askren di MMA akan selalu unik. Sebagian orang akan mengingatnya sebagai wrestler yang jenius. Sebagian langsung ingat ke knockout 5 detik lawan Jorge Masvidal. Sebagian lain mungkin ingat dia sebagai fighter yang kalah dari Jake Paul. Tapi kalau melihat seluruh cerita secara lengkap, Ben Askren sebenarnya lebih dari semua itu. Dia adalah contoh bagaimana satu fighter bisa mengalami hampir semua hal dalam dunia combat sports. Dominasi, hype, kontroversi, kegagalan, ejekan internet, sampai perjuangan hidup dan mati. Dan anehnya, justru bagian paling inspiratif dari hidup Ben Askren mungkin terjadi setelah dia berhenti bertarung. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Wacau, wacau, wacau.